Oke, good morning everyone. Jadi selamat datang, selamat bergabung ke podcast yang istilahnya diselenggarakan oleh kelas 6A Manajemen Bisnis Internasional. Jadi di sini saya Eka, saya akan menjadi host di acara podcast kita ini, dan juga podcast kita ini memiliki tema yaitu lead yourself to be a great leader. Dan sehubungan dengan tema kita, jadi saya juga bakal ada teman ngobrol yang sehubungan dengan tema kita, itu ada Kak Saya Tanju yang nanti bakal memperkenalkan dirinya secara langsung. Jadi di sini Kak Saya Tanju ini kenapa memiliki relasi yang kuat dengan tema kita lead yourself to be a great leader, itu karena beliau ini aktif gitu di sebuah organisasi, beberapa organisasi yang ada di Bali itu. Seperti contohnya adalah di KMHDI Bali, kemudian di DPD Persada Nusantara, FA KMHDI Bali, kemudian HIPMI Tabanan, Gradasi Bali, dan masih banyak lagi. Kemudian selain daripada itu, selain mengarah kepada bidang kepemimpinan gitu, kita juga mengundang Kak Saya karena beliau ini juga aktif di dalam dunia bisnis. Ada beberapa bisnis yang beliau miliki atau beliau tekuni, itu seperti ada The Joglo Beratan, kemudian ada Pork Poi Ribs, kemudian Warung Dadi, Trali Restoran, dan juga yang baru buka itu ada Gasiola Restoran yang pada tanggal 21 kemarin, 21 Juni, itu baru saja dibuka. Oke. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya mau langsung sapa dulu Kak Saya Tanjunya. Mungkin bisa say hi dulu, gimana kabarnya hari ini? Halo, Swastiastu. Kabar baik? Kabar baik. Karena kabar saya juga baik karena bisa bertemu dengan Kak Saya. Hari ini bakal istilahnya berbagi gimana aja cerita tentang beliau selama menjadi seorang pembisnis dan gimana beliau selama ini menjadi seorang pemimpin juga. Kak Saya, mungkin saya sebelum masuk ke pertanyaan, ada pertanyaan pembuka, ada pertanyaan pemanasan dulu. Boleh? Boleh, oke. Oh, tapi sebelum itu kita mau persilahkan Kak Saya untuk perkenalkan diri dulu, mungkin gimana? Iya, betul. Saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Iketut Saya Tanju, akrab dipanggil Tanju. Saya lulusan dari Manajemen Sumber Daya Manusia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang sekarang dikenal dengan Universitas Trisakti pasca sarjana. Saya asli Singaraja, saya tinggal di Denpasar saat ini, Jalan Dukat Pancoran. Oke. Jadi hobi saya adalah seni dan olahraga. Wow, keren ya. Jadi beliau ini seorang pemimpin, seorang pembisnis, terus beliau juga punya hobi yaitu seni dan juga olahraga. Betul. Gitu. Terus juga kalau misalkan saya boleh, berarti saya panggilnya Kak Tanju ya, nggak Kak Saya berarti ini. Ya boleh, kalau saya nanti salah nanti. Oh gitu. Oke. Kak Tanju. Oke. Ini ada pertanyaan pemanasan. Baik. Jadi ya, Kak Tanju ini selama dari dulu sampai sekarang, anggaplah dari zaman kuliah sampai sekarang, itu gimana perjalanannya sampai ke tahap sekarang ini? Sekarang kan udah bisa dibilang sukses. Menurut Kak Tanju, kakak sukses atau nggak sekarang? Atau masih mau merintis lagi gitu? Kata sukses itu relatif ya. Relatif, betul. Relatif. Bagi orang bisa saja kita ini sukses, tapi bagi kita, apakah mimpi kita sudah tercapai atau belum? Betul. Bahkan setiap kali mimpi yang sudah tercapai pun kita akan muncul mimpi baru lagi. Dan selama terus itu hadir, maka kata sukses masih jauh daripada yang kita harapkan. Kalau dibandingkan orang yang dulu melihat kita dengan orang yang melihat sekarang, bisa saja ada kesimpulan sebuah kata sukses. Karena saya memulai juga dari seorang anak yang tidak mampu. Saya dari keluarga yang tidak mampu, dari keluarga yang bahkan kalau SD saja, kalau tidak mendapatkan beasiswa, mungkin saya tidak tamat sekolah. SD loh. SD ya, kita bicara SD. Tapi ternyata Tuhan masih berkehendak baik untuk membukakan jalan pada saya bertemu dengan orang-orang baik, sehingga saya bisa menikmati ataukah mendapatkan beasiswa sampai dengan S2 saya. Jadi dari SD kelas 1 sampai S2 perguruan tinggi saya murni beasiswa semua. Beasiswa semua, oke. Itu bisa jadi contoh ya, berarti emang struggle-nya itu udah dari SD, kemudian ada memang peluang gitu ya. Terus berarti Kak Tanju ini orangnya memang pinter dong. Ternyata pintar dalam akademi bukanlah alasan saya mendapatkan beasiswa. Alasannya saya adalah? mendapatkan beasiswa karena saya bisa menari. Oh, berarti Ya, seninya penari. kuat, betul. Penari. Jadi di masa kecil di kelas 1 SD saya sudah mewakili Kota Denpasar dalam pesta kesenian Bali.
pada saat saya lakukan itu ada sekolah swasta yang melihat kemampuan saya dan menawarkan beasiswa di sekolah tersebut, dan saya dapat beasiswa itu dari SD kelas 1 sampai kelas 3 SMP. SMA juga demikian, karena saya rajin menari, saya mendapatkan kesempatan sekolah di sekolah negeri. S1 juga karena saya mengajar menari di sebuah peseraman, ada kampus membawa bantuan ke sana, ditawari, itu orangnya pelatih itu rajin atau tidak rajin, kalau rajin bolehkah kita tawari beasiswa. S2 juga begitu, karena saya di peseraman itu dilihat ditawari beasiswa, jadi semua karena menari. Beasiswa itu saya dapatkan karena kemampuan saya menari. Terlepas dari tentunya kita tidak boleh juga terlalu bodoh untuk bisa menyelesaikan sesuai target beasiswa tersebut. SD kita selesaikan standar 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 cukup 3 tahun 2 bulan selesai. S2 cukup 1 tahun 8 bulan selesai. Jadi nggak boleh berlama-lama kuliah deh ya. Oh iya. Misalkan kan tadi katanya itu karena memang istilahnya latar belakang menarinya itu ya. Memangnya kalau misalkan selama bersekolah itu kegiatan menarinya itu nggak ganggu kegiatan sekolah atau kuliah gitu nggak? Dalam Kira-kira? setiap aktivitas itu kita berskala prioritas. Biasakan diri kita untuk belajar berskala prioritas tanpa mengorbankan aktivitas lainnya. Tari adalah hobi saya, tetapi tari ini mengantarkan saya pada gerbang-gerbang baru lagi menuju pada kemana mimpi saya. Maka di kelas 3 SMP saya ingat saya ditanya oleh guru saya, "Tanju, cita-citamu apa nanti kalau sudah besar?" Saya ingat sekali, umur saya 15 tahun pada saat itu. Saya jawab begini, "Saya ingin menjadi seorang manajer restoran atau manajer hotel." Dan itu saya pegang mimpi itu sampai saya tamat SMA. Saya juga akhirnya mendapatkan beasiswa diploma 1 di Mapindo Community College. Pada saat itu saya juga mencarinya jurusan akomodasi perhotelan. Saya mendapatkan training, saya cari trainingnya di restoran dan di hotel. Kemudian setelah selesai training, saya mendapatkan kesempatan ke Singapura pada saat itu belajar. Di Singapura inilah puncak di mana peluang saya untuk menjadi manajer itu dibukakan. Ternyata saya di Singapura bekerja itu ditugaskan menjadi tukang cuci piring. Jadi kita benar-benar dioptimalkan sekali tenaga kita untuk bekerja sebagai pekerja yang menyelesaikan pekerjaan, istilahnya bukan pekerjaan pokok dalam sebuah operasional restoran, tetapi tugas untuk kita bersih-bersih saja. Jadi dianggap mungkin kita tidak memiliki kecerdasan untuk bisa menampilkan sajian terbaik. Nah, jadi saat itu saya menjadi tukang cuci piring. Saya berpikir kalau saya sampai selesai kontrak di sini hanya jadi tukang cuci piring saja, maka pulang ke Bali saya akan membawa kemampuan tukang cuci piring. Betul. Bagaimana saya bisa jadi seorang manajer? Tidak bisa. Jadi solusi saya pada saat itu adalah saya merayu dalam tanda kutip manajer saya pada saat itu di sana untuk mau mengajarkan saya apa yang dia kerjakan. Saya bilang, "Jeff namanya, Jeff, bantu saya ajarkan apa yang kamu kerjakan kepada saya." Saya rayu dia, akhirnya 2 bulan sebelum saya pulang dia mau mengajarkan saya. Disitulah saya tahu sebuah manajemen inventory, sebuah manajemen stok. Itu yang dia kerjakan. Dia hanya menganalisa kebutuhan barang operasional saja dan mengatur schedule tim dan sebagainya. Nah, setelah 2 bulan selesai, saya sudah mau pulang ke Bali. Saya bisiki dia lagi, "Jeff, tolong kasih saya bukti bahwa kamu mengajarkan saya. Apa sajalah, thanks letter oke, sertifikat oke, yang penting ada bukti." Oke, dibuatkanlah saya seminggu sebelum saya pulang, saya diberikan sertifikat sama dia. Sertifikat ya berarti? Sertifikat, tanda baru saya buka, bukan dia yang menandatangani. Yang menandatangani adalah direktur perusahaan tersebut, direktur Mosfood Singapura namanya, direktur Mosfood Singapura khusus untuk di Singapura. Jadi pimpinan tertinggi di Singapura itu yang menandatangani. Dan tertulis sana adalah temporary training manager. Wow, jadi kayak istilahnya kayak sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Saya mendapatkan sebuah legacy, sebuah bukti bahwa saya adalah seorang training manager di Singapura. Betul. Ketika saya pulang ke Bali, umur saya 19 tahun. 19. Siapa yang akan percaya saya membawa atau melamar sebagai seorang manajer dengan umur 19 tahun? Maka saya memutuskan untuk kuliah dulu dan menyimpan sertifikat itu dulu. Terus kuliah apa yang saya cari? Kuliah manajemen. Kita cari lagi, ada beasiswanya nggak? Ketemu lah. Pada saat saya mengajar tari di Pesraman, Untal-Untal,
Universitas Hindu Indonesia membawa bantuan ke sana. Datanglah Universitas Indonesia membawa bantuan. Nah, dikasihlah oleh kepala yayasan saya uang 50.000 untuk mendaftar. Jadi saya mendaftar. Setelah saya mendaftar, saya lulus. Saya dapat kuliah dan dapat beasiswa. Singkat cerita demikianlah. Saya nggak punya uang ini karena saya dari keluarga yang kurang mampu. Akhirnya saya aktif di kampus agar terus mendapat beasiswa. Membuat koperasi. Di koperasi itu kita jualan makanan. Kami akan menjaga koperasi itu. Tetapi izinkan saya komplement di stand-stand makanan ini. Tak usah digaji, tapi saya kasih makan saya dari stand-stand ini. Pokoknya gratis. Nah, terus begitu, strategi-strategi itu terus kita lakukan. Artinya apa? Kesimpulan kita dari semua cerita itu, sampai pada akhirnya saya dapat beasiswa S2 dan sebagainya, panjang itu, nggak cukup waktunya kita semua. Kesimpulannya adalah, selesai dulu dengan diri kita. Selesai dulu dengan diri kita, baru kita akan bisa berbicara selesai dengan orang lain. Ketika kita punya strategi untuk diri kita, baru kita akan bicara strategi itu untuk orang lain. Jadi jangan menyerah. Dua helai daun tidak bisa menutupi dunia. Betul. Tetapi dua helai daun cukup menutup mata Anda, kemudian tertutuplah dunia ini untuk Anda. Betul. Dimanapun Anda berada, cari solusinya, apa yang bisa membuat diri Anda lebih baik daripada saat ini. Jadi optimalkan itu. Kalau kita berbicara kepemimpinan, kalau kita bisa memimpin diri kita, baru kita bisa memimpin orang lain. Betul. Kalau kita tidak bisa melihat sebuah peluang di mana kita berada, kita tidak bisa memberikan peluang pada orang lain. Great leader itu adalah orang yang tahu bisa memposisikan dirinya di mana. Ingaso suntolodo ing madio mangun kaso tut uri handayani kan sudah diberikan kita sebuah inti sebuah pemikiran tentang kepemimpinan. Bahwa kita kapan ada di depan, kapan ada di tengah, dan kapan ada di belakang. Itu tercermin di mana diri kita bisa melihat setiap peluang dari setiap situasi. Situasi saya sebagai seorang tukang cuci piring, saya tidak bisa berhenti di sini. Saya melihat peluang seorang manajer. Ketika saya masuk ke sebuah perusahaan, saya mendapatkan kesempatan menjadi seorang manajer, tetapi saya tahu diri kapan waktunya saya menjadi seorang manajer. Tidak ujuk-ujuk langsung saya melamar sebagai manajer, besok saya harus jadi manajer. Tidak. Kebalik, saya kasih syarat kepada HRD di mana saya melamar pada saat itu sebagai seorang manajer. Ingat umur saya 22 tahun, Oktober 2009. Saya bilang begini ke HRD waktu itu. Bapak, saya melamar sebagai seorang manajer. Apa pengalaman Anda? Saya seorang training manager di Singapura. Walaupun saya bukan seorang manajer di Singapura. Tapi saya katakan saya seorang training manager di Singapura. Anda pernah jadi manajer? Belum pernah. Tapi saya yakin saya bisa. Baik. Apa yang ingin Anda sampaikan ke saya? Bilang begitu HRD-nya. Saya ada syarat untuk Bapak. Loh kok kebalik? Harusnya saya ngasih syarat ke Anda, kok Anda ngasih syarat ke saya? Apa syaratnya? Tempatkan saya di outlet atau perusahaan Bapak yang paling bermasalah. Training saya di sana selama 3 bulan di semua divisi yang ada di sana. 3 bulan saya mampu melewati training tersebut. Tes saya, ketika saya lulus, lanjutkan saya menjadi seorang manajer. Di tes saya dari Oktober sampai bulan Januari 2010 pada saat itu. 11 Februari saya diangkat menjadi manajer. Lolos berarti lolos, betul. Apa yang saya lakukan? Di kantong saya selalu ada kertas kosong. Setiap permasalahan saya lihat pada saat saya training, saya catat permasalahan itu. Namun tidak hanya permasalahan yang saya catat, tetapi apa solusi atas permasalahan yang saya catat itu. Jadi kita sebagai seorang pemimpin jangan berbicara hanya masalah saja. Apa solusi atas masalah itu? Apalagi kita berani mengungkapkan masalah itu dari mulut kita. Ini masalahnya begini, ini menjadi masalah di ini. Ya terus solusinya apa? Ya tak bisa ini jadi masalah, tak bisa bicara masalah aja. Solusinya apa? Ini ada masalah begini, solusinya apa? Ini solusinya. So, ketika kita bisa berkata, berpikir, bergerak untuk itu, seperti itu, maka Anda bisa menjadi seorang pemimpin. Itu insight-nya bagus banget, saya sampai benar-benar amazed karena memang kalau misalkan nggak ada keberanian dalam diri sendiri itu biasanya itu menjadi penghalang. Kalau saya pun lihat teman-teman di kelas itu memang kadang-kadang masih stuck di bagian itu, nggak berani speak up, kayak seperti itu sih. Terutama memang kayaknya memang kami itu memang butuh sesuatu yang bisa mendorong kami supaya kami bisa istilahnya lebih berani lagi gitu, speak up ke orang yang lebih tinggi daripada kami, seperti itu sih. Stand up and speak up. Jadi kita jangan duduk di belakang, kemudian merenung, kita tahu, kita diam. Berdiri, sampaikan, gagasan Anda itu harus disampaikan.
kita suatu saat nanti ke depan persaingan kita itu ada dalam sebuah gagasan. Tidak bisa sertifikat kuliah kita itu dijadikan alasan ada kita di posisi terbaik. Tidak bisa. Bukan berarti kita mengecilkan sebuah arti sertifikat, tidak juga. Tetapi pada saat kita ada di sebuah dunia persaingan, yang ditanya adalah apa gagasanmu, apakah kamu mampu membawa gagasanmu kepada titik terbaiknya. Kalau kita membawa sertifikat kelulusan kita di sebuah universitas, tetapi kita tidak mampu stand up and speak up, tidak bisa menunjukkan gagasan kita atas apa yang kita bisa kontribusikan pada perusahaan itu untuk lebih maju, maaf, bisa saja sertifikat Anda itu akan dikesampingkan. Jadi stand up and speak up, tampilkan gagasan Anda, tunjukkan gagasan Anda, tunjukkan bahwa Anda mampu memimpin diri Anda, baru Anda akan bisa dipercaya untuk memimpin orang lain. Oke, alright. Di note ya teman-teman semua yang ada di rumah dan juga yang ada di belakang layar buat teman-teman saya sendiri terutama. Oke, sekarang kita masuk ke arah kepemimpinan yang lebih lagi. Misalkan kalau kita kan, atau kami kan masih di kuliah. Kepemimpinan kami yang terdekat itu organisasi biasanya. Kak Tanju ini pengalaman organisasinya udah kayak gimana? Posisinya apa aja yang pernah ditempatkan gitu? Boleh tahu nggak? SMP seingat saya OSIS. SMA OSISnya nggak berani jadikan saya OSIS. Karena terlalu liar. Takut terlalu ekstrim gerakannya. Tapi saya akhirnya memimpin di Sispala. Ya. Jadi jiwa pemimpinnya ada di dunia alam terbuka. Alam liar gitu ya. Gitu. Kuliah saya menjadi senat, saya menjadi presbem, ketua BEM, saya menjadi ketua koperasi. Tamat kuliah saya menjadi seorang ketua ikatan alumni UNHI, kemudian menjadi ketua KMHDI Bali, pimpinan daerah KMHDI Bali. Saya menjadi sekarang menjadi ketua forum alumni KMHDI Bali. Saya menjadi ketua Persada Nusantara Provinsi Bali, menjadi ketua gradasi Bali. Jadi ketua saja berarti ya. Kenapa? Karena mindsetnya ketua. Kalau Anda ingin membuktikan gagasan Anda benar atau tidak benar, Anda harus memegang posisi pimpinan. Anda harus berani memegang posisi ketua. Baik itu ketua panitia, ketua organisasi, yang penting ketua. Karena menjadi ketua pasti paling banyak kita mengeluarkan energi, baik pemikiran dan tindakan. Kalau sudah berani kita mengeluarkan pikiran dan tindakan lebih, disitulah kita siap untuk menguji diri kita apakah kita layak untuk naik ke jenjang berikutnya atau tidak. Jadi selama Anda belum berani memegang posisi ketua, gagasan Anda masih dipertanyakan. Betul. Okay. Jadi good banget ya. Emang udah cocok banget Kak Tanju ini sesuai banget sama tema kita. Maksudnya lead yourself to be a great leader. Jadi kalau misalkan cara memimpin diri sendiri itu kayak gimana Kak? Kalau Kakak selama ini? Ada nggak tips-tips cara memimpin diri sendiri? Kalau bagi saya kita berbicara tentang kejujuran dan tanggung jawab itu pertama. Ini selalu saya pesankan, termasuk pada anak saya pesankan. Kalau Anda ketemu sama anak saya, tanyakan, pesan ayahmu yang pertama pada kamu apa? Dia akan jawab dua ini, jujur dan bertanggung jawab. Ketika kita menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab, di situ saya sudah merasa Anda bisa menjadi pribadi yang bisa memimpin diri. Itu. Jujur dan bertanggung jawab. Jujur dan bertanggung jawab yang pertama. Yang kedua, hormat. Hormat kepada semua orang, hormat kepada orang tua. Kalau kepada anak, saya pesankan dua saja, hormat pada guru dan hormat pada orang tua. Itu. Yang ketiga adalah konsisten dengan dua hal yang di depan tadi. Harus konsisten, guys. Itu. Jadi kalau kita bisa menjalankan itu, kita jujur, bertanggung jawab, kita hormat pada orang lain dan pada orang tua, maka yang ketiga kita konsistenkan dua poin yang di depan tadi, maka selama itu kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Oke, kalau misalkan gaya kepemimpinan Kakak ada nggak satu aja gaya kepemimpinan yang Kakak pegang teguh nggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang gitu? Saya mengkombinasi kepemimpinan itu dengan demokrasi dan otoriter. Tidak bisa hanya satu saja. Tetapi otoriter yang saya maksud di sini dan demokrasi yang saya maksud di sini adalah kombinasi
dengan apa yang saya sampaikan tadi, yaitu situasi yang ada di mana kita memimpin. Tidak bisa kita otoriter ala yang strict dan kaku, itu tidak bisa. A ya A, belum tentu juga. Tiada yang kekal kecuali perubahan. Maka dalam situasi memimpin, situasi keorganisasian, ketika kita lihat kita harus berada pada posisi B, sedangkan kita di rel A, maka bagaimana proses perubahan ini jangan sampai membuat terlalu banyak yang keluar dari rel, tetapi bisa kita belokkan pelan-pelan untuk mencapai tujuan itu. Kita tidak bisa juga terlalu demokrasi. Kalau terlalu demokrasi bisa saja terlalu banyak masukan, kita bingung sendiri. Kapan kita memutuskan dengan tegas A yang kita jalankan, walaupun begitu banyak masukan dari teman-teman, tetapi hak prerogatif seorang ketua itu harus mampu dipegang teguh. Di situ saya maksud kombinasi antara otoriter dan demokrasi ini. Tidak bisa hanya satu saja kita jalankan. Betul. Jadi harus sinergi, harus seimbang, di mana tujuannya adalah mengantarkan organisasi sampai pada tujuannya. Oke, ada waktu di mana kita butuh pendapat orang, ada juga waktu kita harus strict sama, iya betul. Kalau misalkan cara menghadapi konflik gimana? Kan tadi kakak bilang kalau ada permasalahan jangan lupa dicatat, terus dicatatkan juga solusi-solusinya. Tapi selama menghadapi konflik itu gimana kak cara menghadapinya? Konflik terjadi ketika tidak ada keinginan untuk mencari solusi. Konflik terjadi ketika Anda hanya berpikir kalah menang. Konflik dah pasti konflik. Contoh, dalam organisasi keputusan tertinggi ada di mana? Keputusan tertinggi ada di ketua, contohnya begitu. Ketua sudah ambil keputusan, yang lain harus legowo dong. Tetapi kalau yang lain tidak mau kalah dengan ketuanya, disini akan muncul konflik. Keputusan tertinggi sebuah organisasi apa? Musyawarah mufakat. Dalam musyawarah itu sudah diputuskan solusinya adalah A. Tetapi yang tidak sepakat, mungkin ada 5-4 orang tetap bersikukuh melawan keputusan itu, konflik. Kebesaran hati tidak ada, konflik akan terjadi. Disinilah peran seorang pemimpin pribadi masing-masing untuk mensolidkan keorganisasian ini. Solusinya apa? 1, komunikasi. Komunikasi. Itu betul, solusinya. Betul. Kalau komunikasi ini tidak terjalin, maka tidak akan terjadi aklamasi, tidak akan terjadi musyawarah mufakat. Dan dalam komunikasi itu orientasinya hanya harus 1. Apa itu? Solusi. Kalau sudah komunikasi orientasinya solusi, astungkarot organisasi itu dapat terpimpin dengan baik. Okay, that's good. Kalau misalkan cara kakak membangun atau membuat sebuah tim yang produktif, kan kakak selama ini kan jadi pemimpin gitu. Gimana cara kakak buat mengarahkan tim kakak itu produktif, atau enggak gimana cara kakak memotivasi mereka buat ayo produktif gitu kan? Peran pemimpin tuh penting banget buat bikin adik-adik atau anak-anaknya itu jalan sesuai dengan kemauan kita gitu lah istilahnya. Produktifnya gitu. Saya dulu berpikir susah akan menggerakkan orang di organisasi karena mereka tidak kita bayar. Betul sekali. Ternyata sekarang saya menjadi pimpinan perusahaan, jadi owner perusahaan-perusahaan saya sendiri. Mereka saya bayar juga tidak semudah itu saya bergerak-gerakkan gitu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk itu. Kembali lagi, bagaimana membuat mereka produktif, bagaimana membuat mereka solid adalah dengan cara kita mampu memberikan solusi atas semua permasalahan yang mereka hadapi. Kita berikan mereka kesempatan untuk menyampaikan gagasan mereka. Kita delegasikan setiap tugas yang harus mereka emban untuk mereka selesaikan. Namun kita tetap menjaga mereka ketika kamu punya masalah, ketika kamu punya hambatan atas apa yang kamu kerjakan, kamu sampaikan pada pimpinanmu. Maka tugasku adalah membantumu mencarikan solusi. Disitulah komunikasi terjadi. Disitulah ketika benar terjadi permasalahan kita hadapi bersama. Astungkara tim itu merasa bahwa kita tidak meninggalkan dia. Hubungan itu baik terjadi karena kita terus bertemu dan terus berkomunikasi. Dalam hubungan apapun, hubungan asmara, hubungan kerjasama organisasi, hubungan di perusahaan, ketika intens kita bertemu, intens kita komunikasi, dan komunikasi itu dalam konteks solusi, pasti solid hubungan itu. Tapi kalau kita sudah jauh, jarang bertemu, jarang berkomunikasi, kemudian ada masalah, hanya orientasi pada salah benar, maka cepatlah retak hubungan itu. Kalau misalkan, berarti itu termasuk ke kenyamanan lingkungan organisasi atau tim gitu nggak sih Kak? Setiap pribadi punya keharusan untuk membuka diri dalam berkomunikasi, dalam berhubungan intens dengan tim kerjanya. Kalau salah satu saja dari Anda menutup diri, frekuensi Anda sudah tidak akan sama. Kalau frekuensi tidak sama, ibarat listrik akan konslet. Betul.
maka komunitas itu dipastikan adalah orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama. Ketika Anda merasa frekuensi Anda tidak sama, segeralah mencari wadah lain. Jangan paksakan diri Anda ada di sana. Ketika Anda di sebuah perusahaan Anda bekerja, ternyata tidak passion Anda, cepatlah keluar dari perusahaan itu, cari passion Anda. Karena ketika Anda ada di sebuah komunitas yang benar, dengan frekuensi yang sama, Anda berada di perusahaan yang benar, dengan passion yang Anda miliki, di situ Anda akan mendapatkan kebahagiaan. Satu syarat untuk Anda capai ke titik pendakian tertinggi adalah Anda bahagia melakukan pendakian. Bukan beban, bukan kesakitan, bukan kebingungan. Kalau Anda beban, Anda hanya akan mengeluh. Kalau Anda kebingungan, Anda tersesat. Kalau Anda kesakitan, Anda tidak akan pernah sampai. Tapi kalau Anda bahagia, Anda sampai di puncak gunung. Kalau sudah sampai di puncak gunung, baru bisa bercerita bagaimana keindahan di atas gunung sana. Berarti kita tuh nggak harus selalu kayak saya pasti bisa walaupun udah ngerasa salah itu tempatnya di sana gitu ya. Semua organisasi yang saya naungi sekarang adalah organisasi yang merupakan passion saya. Passion, betul. Tapi tahukah Anda berapa organisasi yang saya keluar di dalamnya? Kan tidak perlu saya ungkapkan. Betul. Saya pernah masuk di dalamnya, kemudian saya keluar. Saya pernah masuk di dalamnya, saya tidak aktif. Karena bukan passion saya. Tahukah Anda berapa pekerjaan yang saya lalui sebelum saya menjadi seorang manajer? Saya pernah menjadi tukang cuci piring, saya pernah jadi housekeeping, saya pernah jadi bellboy, saya pernah jadi kasir, saya pernah jadi reception. Saya pernah jadi worker sekolah. Saya pernah tinggal di sekolah, dikasih rumah bedeng. Tugas saya adalah menutup pintu sekolah, nyapu pagi-pagi sebelum murid datang, dan menutup sekolah, nyapu pada saat murid sudah pulang semua. Tahukah Anda berapa pekerjaan yang saya lalui itu sebelum saya menjadi seorang manajer? Sebelum saya sekarang menjadi seorang ownership. Itu. Jadi pekerjaan itu apakah membuat saya nyaman? Tidak. Saya pernah dites oleh perusahaan saya di mana saya bekerja dulu. Saya mengajukan diri sebagai seorang manajer. Di tes psikologis itu, saya dicoret, saya tidak layak menjadi manajer. Tetapi apakah saya itu melihat sisi negatifnya? Tidak. Benar kata tes ini, saya tidak pantas jadi manajer. Saya harusnya jadi seorang owner. Dan saya owner sekarang. Benar. Begitu. Jadi sisi positifnya harus kita ambil. Jangan kita menyerah dengan sisi negatif saja terus. Seperti itu. Itu namanya memimpin diri, deh. Gitu. Kalau kita bisa memotivasi diri kita, baru kita bisa motivasi orang lain. Oke. Kalau gitu ini terakhir. Coba bantu motivasi kami semua atau kasih saran atau kritik. Kan kadang-kadang biasanya generasi seperti Kak Tanju ini merasa kayak generasi milenial atau generasi Gen Z itu kayak jauh lebih males kali, lebih males, kemudian istilahnya menerima apa adanya aja gitu, kayak nggak mau maju gitu. Kami sepertinya butuh motivasi, gimana caranya bisa memimpin diri kami, kemudian membawa diri kami maju ke depan lagi seperti itu, supaya bisa ya nanti ada di titik owner gitu sih terbaiknya. Kalian kan jurusannya adalah manajemen bisnis. Betul. Saya kasih saran begini sekarang pada Anda. Anda nanti sudah tamat, jangan bekerja di perusahaan besar. Ini saran ini. Kenapa tuh? Tapi kalau Anda dapat di perusahaan besar ya silakan. Oke. Tapi saran saya, jangan bekerja di perusahaan besar. Karena kalau Anda bekerja di perusahaan besar, maka Anda hanya akan berhadapan dengan manajer saja. Mungkin cuma dengan supervisor saja di perusahaan tersebut. Dengan supervisor, dengan manajer, ataukah paling tinggi dengan general manager di perusahaan tersebut. Jika Anda bertemu dengan mereka, setiap hari Anda touch dengan mereka, setiap hari Anda terus menangkap cara kerja dan mindset mereka, bisa jadi cita-cita Anda hanya akan ada sampai pada supervisor, manajer, atau general manager. Betul. Saran saya pada Anda adalah gunakan keilmuan Anda yang Anda dapatkan di sarjana ini, di lulusan S1 ini, masuk ke perusahaan kecil yang ownernya masih terlibat langsung di dalamnya. Maka mindset pejuang usaha itu Anda akan dapatkan. Bantu dia besarkan perusahaan itu yang sebelumnya hanya 1 outlet buat menjadi 3 outlet, yang 3 outlet buat menjadi 8 outlet, yang 8 outlet buat menjadi 12 atau bahkan 20 outlet. Jika Anda berhasil melakukan itu dengan si owner, maka saat itu pun Anda sudah
berpikir dan memiliki mindset seorang ownership. Dan pada waktunya mundurlah dari perusahaan itu karena Anda bukan owner di dalamnya. Mundurlah dari perusahaan itu, buatlah usaha Anda sendiri seperti apa Anda membantu owner sebelumnya untuk memajukan usahanya. Saya yakin Anda bisa. Kenapa? Membantu dia saja Anda bisa. Kok membantu diri Anda sendiri Anda tidak bisa? Giliran diimplementasikan gitu ya. Diimplementasikan. Kok harus begitu Pak? Kenapa tidak langsung saja kita mulai dari sekarang? Beda. Pada saat kita membantu owner itu, beban psikologis kita atas pemanfaatan modal yang diberikan oleh si owner itu bukan menjadi beban pribadi kita. Beda psikologisnya. Kalau Anda memulai diri sendiri langsung dengan pola seperti itu, beban psikologis Anda bisa saja, aduh saya takut modal saya hilang nanti, aduh saya takut nanti tambah keluar modal lagi, akan terus begitu. Implementasikan saja keilmuan Anda dulu dengan orang lain, dalam tanda kutip asas manfaatnya, dia memanfaatkan Anda memanfaatkan dia untuk belajar. Pada waktu tertentu keluarlah dari perusahaan itu, wujudkan mimpi Anda sendiri. Sudah banyak Anda dapat pelajaran, waktunya Anda melangkah sendiri. Tidak bisa Anda terus di sekolah yang sama. Anda harus tamat dan datanglah dengan wujud yang lebih baik ke sekolah itu untuk membantu suatu saat sekolah di mana Anda belajar. Oke, what a great insight. Benar-benar udah dicatatkan tadi teman-teman ya? Udah Nadia? Oke, thank you. Karena itu benar-benar insight yang bagus yang nanti teman-teman di rumah juga jangan lupa buat diimplementasikan apa yang udah dibilang tadi sama Kak Tanju. Jadi kita udah ada di penghujung podcast, Kak. Thank you banget sudah memberikan istilahnya insight yang bagus sekali. Kemudian bagaimana juga cerita-cerita tentang pengalaman kakak juga dari awal bisnis, dari awal organisasi, kemudian juga memberikan motivasi ke kita semua di sini sampai kita sampai bengong lihatnya kayak wow, kami di kampus belum tentu dapat yang kayak gini karena kami full ke materi yang ada di buku ajar aja gitu. Kami bahkan saya tadi di bawah waktu ketemu sama Kak Tanju pertama kali itu saya kayak wow, ternyata benar-benar banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan. Ini aja baru beberapa menit, sekitar 20 menit lah kami baru bicara, udah dapat segitu banyaknya. Gimana kalau kita ketemu sama Kak Tanju setiap hari? Ya kan? Oke, jadi mungkin Owner kali ya. nanti kalau ada yang udah jadi owner, kita bisa ketemu sama Kak Tanju, terus kita bisa sharing-sharing lagi. Saya siap jadi mentor kalian lah. Nah, betul. Jadi nanti kalau misalkan emang nanti IG-nya Kak Tanju ada di @saya_tanju, betul ya? Nah, itu bisa mampir ke sana, follow, terus nanti kalau mau ada ditanyain bisa. Boleh kan Kak kalau ada yang mau tanya-tanya? Boleh, silakan. Nah, itu dia. Ada yang mau bikin bisnis mungkin kan Kak Tanju udah banyak bisnisnya. Kalau kalian mau konsultasi gitu, udah siap di mentorin sama Kak Tanju gitu. Ada yang mau disampaikan nggak terakhir kali Kak? Mungkin. Kalian tidak harus langsung menjadi entrepreneur. Mulailah menjadi intrapreneur dengan bekerja di perusahaan orang lain, menganggap perusahaan itu adalah milik Anda sendiri. Pada waktunya keluarlah dan wujudkan diri Anda menjadi entrepreneur. Jadi. Yeay, applause. Oke, kita udah sampai di penghujung podcast dengan tema Lead Yourself to be a Great Leader. Terima kasih sudah menonton dan semoga apa yang sudah disampaikan dan semua yang sudah di sharing sama Kak Tanju ini bisa menjadi istilahnya suatu hal yang baik dan berguna bagi kita ke depannya dan bisa kita implementasikan bersama-sama. Oke, saya rasa itu saja. Goodbye. Thank you. Terima kasih.